Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Daerah Bantul, Yogyakarta memiliki segudang potensi kreatif yang cukup tinggi. Di sini Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenparekraf melakukan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk kerajinan tersebut memiliki hak paten. Melihat potensi ekonomi kreatif daerah Bantul yang cukup tinggi, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenparekraf melakukan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk kerajinan memiliki hak paten. Ketua Dekranasda Bantul, Emi Masrurul Halim mengungkapkan pemerintah Kabupaten Bantul masih membutuhkan pendampingan dari Kemenparekraf untuk menggali potensi ekonomi kreatif dengan merangkul UMKM rintisan agar produk kerajinannya bisa dikenal masyarakat luas. Masyarakat Kabupaten Bantul insya Allah senantiasa mengembangkan diri, membuat potensi yang ada di wilayah kami menjadi semakin baik. Oleh karenanya tentu kami juga butuh dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan para pengrajin yang ada di Kabupaten Bantul. Melihat keragaman produk kerajinan yang dipamerkan di Galeri Dekranasda Kabupaten Bantul, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai hal ini bisa menambah minat wisatawan mengunjungi Bantul. Tentunya, pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat harus diiringi dengan mengusahakan kepemilikan haki bagi pengrajin yang memproduksi kerajinan bernuansa khas Bantul. Senang kalau ini adalah showroom, ini adalah galeri untuk bisa masyarakat seluruh Indonesia atau wisatawan bisa datang ke sini. Ini masternya atau mungkin contoh-contohnya, bahkan pusat informasi, alamat dan sebagainya bisa didapat di sini. Nah, kenapa menjadi ekonomi kreatif? Ini yang perlu Pak kedua di UMKM, tetapi menjadi ekonomi kreatif. Kalau ada nilai tambah dan kemudian hak kekayaan intelektual. Nah, ini yang tadi kan ada batik khas sini ya. Tadi sudah punya paten. Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor paling potensial untuk dioptimalkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah modernisasi pertanian guna meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon meminta pemerintah melakukan langkah modernisasi pertanian guna menarik generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Herman Khairon mengatakan pemerintah harus segera melakukan modernisasi pertanian agar anak muda tertarik menggeluti profesi sebagai petani. Selain itu, ekstensifikasi komoditas tertentu perlu diakomodir untuk meningkatkan minat generasi muda mengembangkan komoditas lain, khususnya alternatif pengganti beras. Dan bahkan bisa lebih sehat untuk dikonsumsi, saya kira ini akan menjadi komoditas baru. Nah, kalau diintensifikasi, di on-pump-nya, dibuat sistem yang lebih modern, dengan cara-cara yang modern, garap sawah tidak lagi pakai traktor roda 2, tapi pakai traktor roda 4, penyemprotan hamanya dengan menggunakan drone, gitu ya, panennya dengan combine harvester, dan kemudian sistem tata airnya dikelola dengan tata air yang mungkin bisa dikonversi kawasannya dari kawasan yang pangan ansih menjadi pangan dan wisata alam. Nah, ini kan akan sangat menarik bagi anak-anak muda, karena anak-anak muda ya tertarik dengan sesuatu yang sifatnya baru. Nah, kalau kemudian tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan petani sejalan dengan minimnya minat generasi muda dalam sektor pertanian menjadi persoalan serius dalam keberlangsungan ketahanan pangan. Secara presentase, generasi muda yang berminat terjun dalam dunia pertanian hanya sekitar 29%, sedangkan 71% sisanya berusia di atas 45 tahun. Dodi dan Acil, TVR Parlemen, melaporkan.
Rendahnya serapan Bulog menjadi salah satu faktor penyebab tingginya harga beras di pasaran. Dan di sini anggota Komisi 4 DPR RI mendesak Perum Bulog dan juga Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan serapan gabah secara nasional guna menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. Komisi 4 DPR RI prihatin masih rendahnya serapan Bulog terhadap gabah petani. Hal ini diyakini menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras di pasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengatakan, selain karena faktor cuaca yang menyebabkan harga beras tinggi, kelangkaan dan minimnya serapan gabah di tingkat petani turut menjadi penyebab harga beras kian mencekik masyarakat. Bulog hari ini tidak lagi konsen kepada penyerapan gabah petani. Dia sudah ikut-ikut untuk bicara beras, ya kan? Nah, ini yang merugikan petani. Kalau dulu ketika Bulog itu konsen kepada penyerapan gabah petani kan tinggal panen, ngeringkan, terus diambil oleh mitra Bulog, kan gitu deh, selesai kan, cepat. Nah hari ini ketika Bulog mengambil beras, maka dibutuhkan beberapa langkah, panen, kering, giling, sortir. Nah, jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh petani dan itu belum tentu diterima oleh Bulog, karena Bulog punya ketentuan-ketentuan sendiri kan, soal kadar pecah, soal tingkat keputihan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ini yang membuat harga di tingkat petani produsen itu juga mahal gitu. Johan mendesak Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional meningkatkan serapan gabah petani secara nasional untuk dapat menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. Pasalnya, beras ekspor yang kini membanjiri pasaran membuat spekulan dapat memainkan harga beras demi keuntungan segelintir orang. Johan meminta Bulog harus kembali mempertimbangkan penerimaan beras hasil varietas padi lokal sesuai dengan daerahnya. Hal ini untuk menyelesaikan persoalan beras impor yang kian menggunung yang dapat mengacaukan harga beras di pasaran dan tingkat konsumen. Andri dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang eceran terus merangkak naik. DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17 dan saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat akibat kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Salah satunya adalah kenaikan harga beras sepekan terakhir di mana DPR terus mengingatkan pemerintah untuk melakukan operasi pasar dalam mengatasi kenaikan harga. Apa saja tanggapan DPR RI mengenai kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini? Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dikutip dari data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, harga beras medium terus naik sejak awal 2024. Di minggu ketiga Februari 2024, beras premium menyentuh Rp15.110 per kilogram. Pada Januari 2024, terus naik hingga menyentuh harga Rp16.230 per kilogram. Sedangkan BPS mencatat
rata-rata harga beras medium di akhir Januari 2024 sebesar Rp13.310 per kilogram. Kemudian, pada minggu ketiga Februari 2024 atau pekan lalu, melesat naik mencapai Rp14.380 per kilogram atau naik 2,92% dibandingkan Januari 2024. Hingga Februari 2024, tren kenaikan harga beras tercatat sudah berjalan hampir setengah tahun. DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras. Pasalnya, ada kejanggalan dalam kenaikan harga beras. Dengan ketersediaan yang memadai, seharusnya kenaikan harga beras dapat dikendalikan. Tak heran, banyak pihak menduga kenaikan harga beras ditenggarai oleh permainan oknum mafia yang dominan menguasai hulu hingga hilir. Tapi ketika impor juga udah dilakukan dan panen sebenarnya juga berjalan dengan baik karena nyaris tidak ada gangguan sebenarnya. Walaupun ditenggarai ada El Nino, tetapi panen di tingkatan petani itu juga tidak menemui kegagalan. Maka menurut saya kenaikan harga beras ini menjadi tanda tanya besar. Apakah ada pihak-pihak yang mengambil untung dari harga beras yang naik ini? Karena apa ya? Karena memang kartel beras itu ada. Penguasaan dari hulu ke hilir di tangan kartel itu kan sudah luar biasa dan itu banyak. Saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat seiring kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Selain beras, harga minyak goreng, cabai merah, gula pasir, dan telur ayam juga ikut merangkak naik. Kelangkaan beras dan harganya yang terus merangkak naik membuat pemerintah harus mengambil solusi impor. DPR RI menegaskan, impor hanya boleh dilakukan di luar musim panen agar tidak merugikan petani. Kalau urusan kelangkaan beras, selama produksi dalam negeri kita tidak memadai, apalagi ada El Nino, gejala El Nino yang memang terbukti betul-betul mempengaruhi masa tanam kita termasuk masa panen kita, pasti tidak bisa diatasi. Ya cara satu-satunya kalau produksi kita kurang itu pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin. Tetapi kita sarankan supaya impornya diatur tidak pada saat musim panen. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bisa menghentikan kenaikan harga beras yang kerap kali terjadi jelang Ramadan dan Idul Fitri. Strategi pertanian, distribusi, serta data yang masih serampangan harus segera diperbaiki. Bahkan beberapa kawan sempat ngecek ya di toko-toko, mengecek toko-toko besar itu sempat nggak ada gitu loh. Ya dengan harga sudah tinggi, barang juga nggak ada. Nah ini kan mengkhawatirkan, apalagi ini sebentar lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu yang saya ingatkan kepada pemerintah, saya minta jaminan soal ketersediaan ya bahan pokoknya ini, beras dan juga harganya yang harus terjangkau oleh masyarakat gitu. Agar masyarakat kecil tidak semakin menderita akibat tingginya harga bahan pokok, DPR RI mendesak pemerintah gencar melakukan operasi pasar, menindak tegas oknum mafia pangan, dan memberikan bantuan sosial. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Draft rancangan undang-undang perkoperasian yang diusulkan pemerintah bertujuan untuk menghadapi perubahan kondisi masyarakat yang berkembang pada aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara global. Untuk itu diperlukan kebijakan perkoperasian yang adaptif dan juga tangkas dalam rangka membangun koperasi. Dan di sini informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menegaskan bahwa dalam rancangan Undang-Undang Pengkoperasian, Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin harus tetap ada dan diperkuat untuk mengawasi koperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selengkapnya berikut laporan Vincent Aldi dari Komisi 6 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Yang mana pemirsa dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, salah satu yang dibahas yaitu mengenai rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Dan hal tersebut diusulkan oleh pemerintah yang mana mengingat kondisi masyarakat secara global mengalami perubahan secara signifikan baik ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Maka dari itu dibutuhkan perubahan kebijakan yang lebih adaptif. Dan salah satunya dengan perevisian Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI terkait rancangan undang-undang tersebut, yaitu dari Bapak Mufti Anam. Persoalan Indosuria, Intidana, dan sebagainya, banyak sekali kalau kita lihat, kalau nanti tinggal di Google aja, banyak sekali koperasi yang gagal bayar terhadap anggotanya begitu. Atas hal ini sebenarnya kami sangat setuju, sangat semangat atas rencana inisiatif dari pemerintah soal RUU Perkoperasian ini Pak Menteri. Tapi ada beberapa masukan dari kami. Yang pertama adalah Dekopin ini harus tetap ada, karena kami tidak mau dengan adanya banyak sekali lembaga-lembaga yang terkait ini, yang kemudian ini jadi tidak fokus ada lembaga yang menanganin soal perkoperasian ini. Maka harapan kami tidak perlu ada peluang untuk memecah belah Dekopin begitu. Karena memang pemerintah di periode hari ini kalau kita lihat ya senangnya mecah belah gitu. Kayak KNPI sekarang jadi 3, partai dipecah-pecah kemudian disatukan kan begitu. Kemudian juga maka harapan kami soal perkoperasian ini tetap Dekopin agar bagaimana ada lembaga yang fokus dan bertanggung jawab mengawal uang yang disalurkan oleh anggotanya kepada koperasi begitu Pak Menteri. Kemudian yang kedua, kami berharap di RUU Perkoperasian juga ada namanya LPSA, yaitu lembaga semacam LPS yang ada di perbankan, yang bagaimana ke depan itu bisa menjamin atas keamanan dari uang anggota yang ada di koperasi begitu. Maka sejalan dengan adanya LPSA, kami juga berharap adanya OJK-nya koperasi Pak Menteri, untuk bagaimana ke depan mengawal agar LPSA ini bisa berjalan sesuai regulasi yang nanti dibahas lebih lanjut begitu. Kemudian selanjutnya Pak Menteri, yang kedua ada aspirasi dari kawan-kawan kami di Dekompimil Jawa Timur. Nah ini Dekopin, pimpinan dari Bu Sri Untari itu sudah inkrah sejak bulan November 2022. Tapi sampai hari ini dari koperasi, dari Kementerian Koperasi belum ada tindak lanjut soal itu Pak Menteri. Kami ingin tahu alasannya apa. Jangan sampai kemudian Pak Menteri yang bagus ini, yang memang dari dari mudanya hidup di lingkungan swadaya masyarakat, harapan kami Kemenkop UMKM ini seperti melawan ketetapan hukum begitu,
melawan instrumen-instrumen hukum yang memang sudah menetapkan ini koperasi ini, Dekopin ini yang sudah ditetapkan, yaitu ketua Dekopin yang saya sebutkan tadi itu begitu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Parlemen, demikianlah pernyataan lengkap dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Mufti Anam, terkait rancangan Undang-Undang Perkoperasian, yang mana DPR RI berharap Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia harus tetap ada dalam fungsi pengawasan, dan kedua yaitu adanya lembaga LPSA atau lembaga penjamin simpanan anggota seperti LPS di sistem perbankanan dalam menjamin keamanan keuangan anggota. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Vincent Aldi kembali ke studio. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,
DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan DPR RI sejumlah anggota Dewan. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Menhan sudah sesuai undang-undang. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto layak mendapatkan jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga Mutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu karena menurutnya sudah sesuai dengan undang-undang. Mutia menegaskan Menhan bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. Mutia lantas mengungkapkan keberhasilan Menhan di dunia militer. Di antaranya modernisasi alutsista TNI seperti pengadaan pesawat tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C-130J. Menhan juga telah memodernisasi SDM pertahanan mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan akademi militer, serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Sekjen DPR RI apresiasi gelar ekonomi rakyat yang diselenggarakan oleh P3S DPR RI. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Deputi Administrasi Sekjen DPR RI Sumaryandono mengapresiasi acara gelar ekonomi rakyat berupa bazar yang diselenggarakan oleh Persatuan Pensiunan Pegawai Sekjen DPR RI yang bekerja sama dengan Korpri dan Koperasi DPR RI. Gelar ekonomi rakyat berupa bazar itu dinilai juga dapat membantu pegawai dan masyarakat sekitar untuk mendapat bahan makanan yang belakangan mengalami kenaikan. Bahkan bagi P3S sendiri, gelar ekonomi juga dapat menambah anggaran atau dana untuk ikut membiayai berbagai kegiatan dari P3S yang telah disusun dalam setahun. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Menhan sudah sesuai undang-undang. Dan Sekjen DPR RI apresiasi gelar ekonomi rakyat yang diselenggarakan oleh P3S DPR RI. Sekian dari saya, kembali ke rekan Anggun. Terima
Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.